Ini Mas Anies mau he wants to stay relevant gitu loh. Ya, menolak untuk hilang dari peredaran. Karena kan bisa saja Mas Anies tetap berusaha membangun posisi tawar. Itu akan jadi game changer. Bisa, berpotensi bukan akan ya. Berpotensi menjadi game changer paslon Rano Karno dan mohon maaf saya ingatnya Rano Karno ya. Pramono Rano. Pramono Rano. Ya, mohon maaf. Jadi sebetulnya yang ingin sekali ketemu terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega itu adalah Puan. kubunya Puan. Ya. Oke. Di satu sisi ada menu makanan masih disepakati, tapi di sisi lain waktu dan tempat masih dicari-cari. Jadi sekarang ini ya problemnya bukan cuman Prabowo dan Jokowi. Problemnya tambah satu lagi, Prabowo, Jokowi dan SB. Saya melihat Pak Prabowo itu sebagai orang yang punya kerendahan hati dan mau membuka telinga terhadap saran, masukan dan proses-proses yang harus dijalani. Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Masih bersama saya Zilvia Iskandar. Dan kali ini jumpa lagi dengan narasumber yang pastinya kontroversial, Mr. Q, Mr. Kodari. Apa kabar? Mas Kodari? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik Zilvia Aling. Belakangan lo tau aja nih. Tahu aja nih nama kecil aku ya. Nah, nama kecil barunya ada. Apa? Zilvia Kontroversi. Bukannya Kodari kontroversi ya? Bukan. No, belakangan sebetulnya paling kontroversi itu Zilvia. Enggak Mas Kodari, apalagi ketawamu Mas. Ketawamu tuh belakangan ya. Iya. Itu jadi meme loh. Bukan Ketawanya kontroversi, polarisasi. Ketawanya Mas Kodari tuh dibilang tuh ngenyek gitu. Terlalu lepas ketawanya Mas Kodari. Padahal memangnya. Udah ngaku ya, ya udahlah. Bagus lah, alhamdulillah Mas Kodari. Oke, Mas Kodari, ini di kedua kalinya ya, Mas Kodari ya datang di podcast yang paling kontroversi. Makasih sudah datang. Gak bisa serius ya Mas Kodari. Tapi kita mau bicara hal yang serius nih Mas Kodari. Aku ingin mulai dari apa yang terjadi hari ini, yaitu ada postingan terbaru dari Anies Baswedan. Anies Baswedan itu nomor merilis. urut berapa? 4? Belum. Jangan mancing Mas Kodari. Ngarep.com. Jadi Mas Anies merilis dokumen visi misi dan program untuk Jakarta. Jadi ya meskipun itu kan tidak nomor 4 berarti. Nah itu dia kan. Intinya meskipun Mas Anies tidak jadi berlaga, tapi kan timnya ini sudah terlanjur bergerak ketika mulai dapat sinyal untuk berlaga di Jakarta. Aku bacain dikit ya Mas Kodari ya. Harus dong. Jadi kalau visi misinya itu meningkatkan peran inovasi, riset, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK sebagai motor pertumbuhan ekonomi, menjamin keterjangkauan kestabilan harga kebutuhan pokok, membantu meringankan biaya hidup masyarakat khususnya wong cilik. Terus program-programnya terlihatnya bagus-bagus nih Mas Kodari. Tarif Rp1 dan terjangkau untuk semua kalangan. Ini untuk mobilitas ya, transportasi umum. Oh, saya kira beli rumah. Tambahan armada baru. Terus juga fasilitas park and ride di sejumlah halte sampai di perpustakaan dan ruang belajar bersama. Intinya Mas Anies ingin mengatakan bahwa ya ini bisa dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik dan referensi tambahan dalam menimbang para paslon yang ada. Kalau menurut Mas Kodari, perlu tidak sih sebetulnya Mas Anies merilis visi misi dokumen dia ini? Sebetulnya nggak perlu ya, karena memang kan udah nggak nyalon. Tetapi seperti sudah disampaikan dalam pengantarnya, kalau memang benar, itu sudah terlanjur dibuat, sudah terlanjur dibikin. Jadi saya kira sebagai sebuah gagasan pemikiran ya bagus kalau disebarkan ke media massa, disebarkan ke publik, dan disebarkan kepada kandidat. Kalau kandidat kan bisa jadi ada ide tambahan untuk menambah program-program yang sudah ada, sejauh memang cocok. Yang kedua, buat media massa dan buat publik juga bisa jadi referensi tambahan. Kalau memang dirasakan ada program-program yang menarik dan rasional dan masuk akal begitu, bisa saja itu dimintakan kepada calon dan ditanyakan kepada calon. Minimal bisa jadi tambahan ya bagi panelis debat pilkada, terutama nanti kalau panelisnya adalah Zilvia. Panelis? Iya, mendapat daftar pertanyaan, kan nanti ada acara debat. Kan debat, kan panelis kan biasanya ngajuin pertanyaan. Nah, ide-ide pertanyaan itu bisa diambil dari situ. Oh, oke. Jadi sejauh ini menurut Mas Kodari niatnya baik ya?
Bagus. Bagus ya. Sebelumnya kan Mas Anies juga memposting juga minggu ini juga soal supaya warga Jakarta itu tidak buru-buru menentukan pilihan antara 1, 2, dan 3. Yeah. Minimal baca dulu visi misi program kerja mereka itu seperti apa. Jadi menurut Mas Kodari peran-perannya Mas Anies meluncurkan dokumen, meminta warga Jakarta tidak buru-buru, itu wajar-wajar saja ya? Wajar, ya walaupun kacamatanya ya dari sisi yang mana ya. Bisa aja kalau dari kacamata komunikasi politik nih Mas Anies mau he wants to stay relevant gitu loh. Ya, menolak untuk hilang dari peredaran, menolak untuk punah, katakanlah begitu ya, dengan posisi beliau walaupun nggak bisa nyalon, tetapi beliau masih membayang-bayangi dengan posisi nomor 4 gitu. Walaupun nomornya nggak diambil gitu, tapi karena dia, ini kan buktinya kan dibahas pada hari ini. Buktinya dibahas pada hari ini. Dan ya apakah kemudian nanti berujung kepada Mas Anies akan memainkan peran sebagai vote getter, katakanlah begitu. Bisa saja. Karena kan bisa saja Mas Anies tetap berusaha membangun posisi tawar. Tetapi dalam konteks bahwa pilkada Jakarta ini adalah pilkada yang menarik dalam konteks nasional, maka Mas Anies kalau dia cawe-cawe dalam urusan tema-tema pilkada ini, baik dengan visi misi, baik dengan mengingatkan pemilih untuk tidak buru-buru gitu ya. Ya mungkin bahasanya akan lebih menarik kalau Mas Anies bilang ojo ke susu gitu. Nah, itu bagus itu. Ojo ke susu. Itu bahasa Pak Jokowi, ojo ke susu. Oh, bahasa Pak Jokowi ya. Bisa aja dipakai ojo ke susu. Nah, itu kalau dipakai dan ya viral, dibahas oleh media, tentu akan membuat nama Mas Anies tetap mengapung dalam peredaran menurut Mas Kodari, kontestasi politik sekarang ini. Kenapa Mas Anies harus berusaha stay relevan? Karena menurut saya Mas Anies masih punya agenda dan cita-cita yaitu politik ke depan. Ya kalau kita kaitkan dengan posisi beliau terakhir sebagai calon presiden, maka posisi yang akan beliau coba kejar lagi di masa yang akan datang adalah tetap menjadi sebagai calon presiden di tahun 2029 gitu. Memang akan jauh lebih sulit kalau tidak memiliki jabatan publik ya. Karena itu memang tidak jadi majunya Mas Anies di Pilkada Jakarta ini memang suatu pukulan bagi Mas Anies ya, pukulan telak tepatnya gitu ya bagi Mas Anies, karena dia kehilangan panggung yang sangat-sangat strategis untuk tetap ya berada pada panggung politik ya dan menjadi atensi dari publik di Indonesia. Dan memang pilihannya tidak terlalu banyak. Hemat saya salah satunya adalah dengan mendirikan partai politik ya, dan itu kan sudah dijadikan opsi juga oleh Mas Anies dan kawan-kawannya gitu loh, bahwa Mas Anies melanjutkan perjuangan politiknya dengan mendirikan partai politik. Tapi apakah dari awal prediksi Mas Kodari memang Anies itu akan sulit untuk mendapatkan tiket maju di Pilgub Jakarta? Kalau saya memang sebetulnya melihat Mas Anies susah ya. Susah pertama itu karena beliau di Pilpres 2024 di Jakarta pun juga sudah kalah. Ini kan kandangnya Mas Anies ya. Beliau boleh kalah mungkin di Jawa Tengah, boleh kalah di Jawa Timur, boleh kalah di Jawa Barat, tetapi boleh kalah di tingkat nasional, tapi harusnya nggak kalah di Jakarta karena ini basisnya Mas Anies gitu. Jadi itu sebetulnya bagi elit politik suatu indikator bahwa Anies itu tidak kuat-kuat amat gitu loh. Buktinya bisa dikalahkan. Walaupun misalnya ada survei pilkada dia masih nomor 1, tetapi bahwasanya kemudian dia kalah di Pilpres itu juga satu indikator yang bisa dipakai. Dan dalam konteks Pilpres, sebelum pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024, awalnya Anies juga unggul, tapi kemudian tren suaranya terus menurun gitu. Nah, yang kedua, saya kira dalam Pilpres kemarin ada banyak pihak yang kemudian melihat bahwa Mas Anies itu bukan calon yang calon yang enak atau calon yang nyaman untuk digandeng ke depan. Kenapa tuh, Mas? Saya kira orang melihat perlakuan Mas Anies kepada Pak Prabowo bagaimana pada acara debat yang memberikan skor 11 dari 100 alias 1,1 itu gitu. Mas Anies ini kan didukung oleh Pak Prabowo sebagai calon gubernur Jakarta.
dibantu dalam proses kampanye. Bisa jadi calon presiden itu karena ya posisi dia di Gubernur Jakarta gitu. Tetapi Mas Anies dengan enteng, tanpa tedeng aling-aling, nggak ada Zilvianya ya, tanpa tedeng aling-aling. Kalau aling satu bagus, kalau aling dua. Lanjut Bang. Itu dengan enteng, jadi lupa kan? Dengan enteng mengatakan bahwa ya kinerja Pak Prabowo sebagai Menhan 11 dari 100. Habis itu dia ketawa gitu. Kalau itu jadi satu strategi debat, bukannya wajar-wajar saja? Iya, secara strategi debat mungkin boleh-boleh aja. Tetapi kan mari kita melihat dari sisi kacamata elit politik. Segitu membekasnya ya, Mas Kodari? Menurut saya begitu. Dalam banget itu? Menurut saya begitu. Karena begitu di luar acara debat kan Pak Prabowo kan beberapa kali menyebut peristiwa itu gitu. Oh, diungkit lagi dalam pidatonya Pak Prabowo ya? Pidato baik waktu beliau keliling di daerah maupun dalam pidato-pidato politik yang lain gitu. Jadi saya kira elit politik melihat bahwa Mas Anies itu seperti parasit ya. Parasit. Jadi dia nempel pada inangnya, pada induknya, tapi kemudian dan mendapatkan sesuatu dari induknya, tapi kemudian tidak memberikan apa-apa, bahkan memberikan rasa tidak nyaman, rasa apa? Ya tidak nyaman ya. Dan mungkin itu juga yang dilihat oleh Bu Mega gitu. Yang membuat notabene sebagian dari pengurus PDI Perjuangan sendiri juga kecelek. Kan peluang Mas Anies di Jakarta itu kan seolah-olah menjadi kuat lewat PDI Perjuangan. Melalui apa? Peristiwa misalnya beliau datang ke DPD DKI Jakarta. Nah, DPD DKI Jakarta tuh nggak mungkin bergerak sendiri. Pasti lihat kode-kode dari pimpinan di tingkat pusat gitu. Entah siapa, mungkin orang yang dugaan saya orang yang sangat dekat dengan Ibu Mega ya. Sebutlah lingkaran A1 begitu ya. Kemudian sempat datang juga kan ke DPP, sudah duduk sebelahan dengan Bang Dul, Sidul Rano kan gitu. Lalu sudah pamit juga dengan ibunya, dan ada media gitu ya, gitu. Dan medianya itu pasti nggak kebetulan udah disiapkan. Lalu pakai baju merah, itu kan juga pasti udah disiapkan, nggak kebetulan pakai baju merah. Walaupun baju batik dan bukan merah. Nah, Bu Mega mungkin melihat apa yang terjadi pada diri Pak Prabowo bisa terulang pada dia. Mungkin bukan cuma peristiwa itu, tetapi juga ada referensi-referensi yang lain. Tapi kan kita udah lihat Bu Mega misalnya mengatakan, itu Pak Anies mau nurut nggak? Misalnya kan begitu kan? Itu. Jadi hemat saya memang kalkulasi politik itu sebetulnya kalau bicara elit bukan cuma soal menang kalah, tetapi juga penilaian-penilaian pribadi atau perasaan-perasaan, evaluasi-evaluasi pribadi itu sebetulnya juga berperan dan berpengaruh. Oke. Gitu. Tapi sekarang apalagi terakhir kemarin Mas Anies sudah mengatakan bahwa wah kita lihat dari partai politik nggak bebas dari intervensi kan gitu kan? Iya toh? Nah, kalimat itu sebetulnya menurut saya itu kalimat pemutus antara Mas Anies dengan elit-elit politik loh. Itu kalimat pemutus sebetulnya. Disadari atau tidak, menurut saya itu kalimat pemutus. Jadi Mas Anies ini memang kalau dia mau maju ya di tahun 2029 sebagai calon presiden, hemat saya itu nggak punya pilihan kecuali maju, kecuali mendirikan partai politik. Tetapi kalau undang-undangnya masih seperti sekarang ini, sebetulnya 2029 pun tertutup bagi Mas Anies. Cepat banget langsung ke 2029. Iya. Enggak langsung bilang ketutup. Ini kan kita ngomongin Anies ya. Kalau ngomongin yang lain kan beda kan. Kalau ngomong Pak Surya Paloh, kita nggak usah ngomong 2029, kita ngomong 20 Oktober aja lah. Tanggal 21. Saya kalau Pak Surya Paloh saya nggak ngomong 2029, ngomong. Ini lompatnya terlalu jauh nih Bang Kodari. Memang kalau Anies ini kita agak beda. Beda kan. Agak lain memang dia nih, agak lain. Bukan Mr. Q yang agak lain ya. Agak lain. Enggak. Sekarang masuk akal enggak? Apa relevansinya bicara mengenai Anies tentang 20 Oktober? Nggak ada. Nggak mungkin dia yang dibicarakan dalam soal 20 Oktober adalah mereka-mereka yang punya partai politik. Ya kalaupun mereka-mereka yang profesional tentu yang tidak pernah melukai hati Pak Prabowo toh. Itu. Nah kalaupun misalnya Nadiem nggak jadi Menteri Pendidikan lagi kan nggak mungkin Anies balik ke situ kan. Kasihan murid-murid nanti dikasih nilai 1,1 semua.
Jangan gitu lah, Gitu. Nah, Mr. jadi Q. gini, kalaupun Mas Anies mau menuju 2022 maju calon presiden 2029, kalau aturannya seperti sekarang ini nggak bisa. Karena syarat maju calon presiden 2029 adalah hasil pemilu legislatif 2024 gitu. Jadi ya Mas Anies harus punya kesabaran revolusioner. Menunggu sampai 2034 nanti gitu. Oke, kita balik ke Itu dengan catatan bahwa perolehan suara partainya Mas Anies mungkin nanti namanya apa? Partai Perubahan. Apa partai apa lagi kira-kira? Ya, Partai Anak Abah gitu misalnya kan gitu. Itu mendapatkan suara yang signifikan di tahun 2029. Tapi menurut saya agak sulit kita melihat Mas Anies ini ke depan akan punya ruang yang besar di kalangan elit politik. Makanya kita kembali ke masa sekarang dulu ya. Iya. Nggak, ini Pak Surya kan udah ngomong Mas Anies ini belum saatnya Anda, bukan Mas Anda kan begitu. Iya. Jadi ya partai politik dan Tapi gini, Nasdem Mas yang Kodari. paling baik kepada Pak Anies pun juga udah ngomongnya udah begitu gitu loh. Iya, tapi sampai sekarang hubungannya baik kan, kalau Baik, secara baik, personal. iya. Oke, gini loh, Mas Kodari. Katakanlah 2029 mungkin Mas Kodari bilang peluangnya tertutup. Tapi di 2024 pada rebutan loh dukungan dari anak abah pendukungnya Anies di Jakarta itu jadi rebutan. Baik itu pasangan 1, 2 maupun 3. Segitu signifikan ya pendukungnya Anies. Apakah mereka bisa menjadi game changer yang bisa memberikan kemenangan buat paslon 1, 2 maupun 3? Ya kalau lihat hasil surveinya dari Jayadi Hanan ya, itu akan jadi game changer, bisa berpotensi bukan akan ya, berpotensi menjadi game changer bagi paslon Rano Karno dan mohon maaf saya ingatnya Rano Karno ya. Pramono Rano. Oh, Pramono Rano, ya, mohon maaf. Nggak salah itu. Jakarta tahu Rano, ya kan, tahu Bang Dul, ya. Tapi, sorry, gimana kalimatnya? Pramono. Orang Jakarta tahu Rano gitu ya. Iya. Ya, terus Pramono tahu Jakarta. Iya. Berarti itu benar-benar itu. Orang Jakarta nggak tahu Mas Pram. Tapi di survei terakhir tingkat pengenalan ke Mas Pram udah naik. Udah naik ya. Kan? Tapi kalau kenal itu kan 100% gitu loh maksudnya, atau 90% lah. Nanti di ujung juga bisa 100% lah kali Mas. Iya. Oke, memang balik kalau lagi udah ke kampanye poin. pasti ke sana. Oke, apakah Nah, jadi game changer anak abah? Kalau Mas Pram dan Mas Rano itu dia punya potensi menjadi game changer. Karena kalau anak abah atau Mas Anies, kalimatnya itu pertanyaannya Mas Anies memberikan dukungan kepada dua nama itu, maka mereka mendapatkan lonjakan suara. Tapi belum mengubah posisi pemenang, belum mengubah ranking. Ranking satunya tetap calon yang didukung oleh Nasdem, yaitu Ridwan Kamil dan Susono. Kim Plus. Kim Plus. Nah. Ya. Tapi nggak salah juga kan kalau saya bilang didukung Nasdem kan? Kurang lengkap. Nah, iya. Saya bukan bilang lengkap nggak lengkap, tapi benar salah kan? Benar kan? Benar, saya melengkapi. Benar, ya sudah, jangan lanjutkan. Saya melengkapi, Kim Plus. Kenapa sih nggak mau disebut Nasdem itu dukung Ridwan Kamil dan Susono? Kenapa sih sebut Nasdem dulu? Kita mau main perang kata nih. Back to topic. Oke. Jadi lupa belum nih. mengubah komposisi pemenang. Dia game changer kalau dia mengubah komposisi pemenang. Emangnya Mas Korea udah yakin banget pemenangnya RK Suswono? Enggak, gini loh, pemenang dalam konteks survei pada hari ini belum mengubah ranking 1, ranking 2 gitu. Nah, kalau Anies memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil dan Suswono, itu naiknya dikit aja. Jadi nggak signifikan secara statistik gitu. Jadi bisa saja menentukan arahnya pertarungan. Karena itu mungkin diperebutkan. Tapi yang akan memperebutkan bukan Ridwan Kamil dan Suswono. Karena kalau menurut survei eksperimennya dari Jayadi Hanan, itu nggak ngaruh banyak. Itu bisa berpengaruh kepada Pramono dan Rano. Gitu. Jadi kalaupun misalnya berusaha ditarik, hemat saya yang berkepentingan untuk menarik itu adalah pasangan Pramono dan Rano. Gitu. Jadi menurut Mas Kodari perlu Tapi tidak? kan bukan mustahil juga misalnya menarik kalau misalnya Anies ternyata mendukung pasangan Dharma Pongrekun dan Bisa aja. Kun Wardana, bisa jadi. Bisa aja. Iya, Mas Jayadi ini kenapa nggak ada simulasinya ya? Anies itu mendukung Dharma dan Kun ya. Tapi Mas Kodari, sebetulnya Mas Anies tuh perlu tidak menunjukkan sikap atau keberpihakannya kepada pasangan mana itu secara terang-terangan?
itu akan memberikan dampak positif atau negatif buat Mas Anies yang pastinya kan pendukung-pendukungnya ini adalah pasti kecewanya dengan partai koalisi pendukung satu, partai koalisi pendukung dua. Mas Pramrano itu nomor 3. Nomor 3. Pasti kan ada kecewanya nih anak Abah ini kepada partai-partai koalisi pendukung Ridwan Kamil dan Suswono dan juga Pramrano. Ya, kalau Mas Anies sendiri, menurut saya dia harus melakukan kalkulasi politik dan mungkin sedang melakukan kalkulasi pada hari ini. Di satu sisi kalau beliau mendukung Pramono dan Rano, tentu PDI Perjuangan dan Bu Mega akan senang ya. Mungkin Bu Mega hatinya akan terbuka tuh. Kalau pada fase ini Anies mendukung pasangan Pramono Rano. Artinya kegelisahan atau pertanyaan Bu Mega itu terjawab, mau nurun nggak? Mau, ternyata kan gitu, kan mendukung pasangan Pramono dan Rano. Tetapi kalau mendukung pasangan ini, bisa jadi pada sisi yang lain, Mas Anies membuat hubungannya dengan Koalisi Indonesia Maju Plus, yang di dalamnya ada Nasdem itu, menjadi nggak begitu bagus. Karena Nasdem, maksud saya Kim Plus, itu sudah mengajukan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono gitu. Jadi sekarang beliau mengambil sisi yang mana? Gitu. Tetapi balik lagi, kalau sebetulnya Mas Pram kemudian ya berpikir jangka panjang pada hari ini, kelihatannya pikiran yang paling realistis ya, dan bicara rute politik yang terbuka ke depan itu memang mau nggak mau mendirikan partai politik. Karena kalau kita bicara pilkada ini kan nggak ada antara 2024 sampai ke Pilpres 2029 itu nggak ada. Pilpresnya nanti 2029, tetapi setelah Pilpres pilkadanya itu kayak sekarang ini, misalnya nih ya, Pilpresnya nanti Februari 2029, pilkadanya baru bulan November. Jadi ya balik lagi, ruang gerak Mas Anies itu nggak seperti sebelum Pilpres 2019 karena dinamika yang sudah ada. Belum lagi kalau nanti ternyata Mas Anies misalnya mendukung Pramono Anung dan Rano Karno, lalu kalah gitu. Maka orang akan mengatakan, oh ternyata pengaruh politik Anies memang sudah menurun gitu, atau sudah menghilang. Jadi bisa saja serba salah ya? Iya, karena itu bisa saja beliau tetap tidak akan menentukan pilihan secara terbuka dan menyerahkan kepada anak Abah. Dan cara kalimat beliau nih, saya bayangkan ya, kalau beliau nanti ada podcast gitu ya, bukan ada siaran pers gitu ya di depan, di belakangnya ada gimana? Tongkat Diponegoro ya, gitu ya. Ya, jadi saudara-saudara gitu ya, ini silakan dinilai dari visi dan misi saya, manakah dari 3 kandidat itu. Tapi ini kayak SBY kalau begini-gini. SBY dan AY. Dari 3 kandidat ini yang paling memenuhi syarat. Saya sudah pernah menyatakan agar jangan buru-buru dinilai visi dan misinya. Lihatlah visi misi, bandingkan dengan visi misi yang saya buat. Mana yang paling sama, paling mirip dengan visi, itulah yang akan Anda pilih. Gitu. Kira-kira begitu lah. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi tidak secara eksplisit mengarahkan dukungan, tetapi tetap memberikan clue dan tetap mendengarkan aspirasi dari pendukungnya di Jakarta. Tapi penilaian itu diberikan. Mungkin itu sebetulnya alasan dibalik kenapa Mas Anies ini merilis visi dan misinya, karena itu akan jadi alat yang dipatok oleh Mas Anies kepada para pendukungnya untuk mengambil keputusan mengenai pilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau coblos 3-3-nya. Bah, gimana ini visi misi Abah itu nggak ada di 1, nggak ada di 2, nggak ada di 3. Kalau gitu saya coblos aja 3-3-nya gitu. Oke. Coblos Mr. Q lah ya. Kita pindah topik ya, Mr. Q ya. Sesuai dengan tema kontroversi yang kita siarkan di TV itu soal bagaimana peluang PDI Perjuangan untuk bergabung ke koalisi Prabowo. Menurut Mas Kodari, peluangnya itu per hari ini ya, dengan berbagai sinyal akan bertemu jelang pelantikan, itu akan benar kejadian atau tidak menurut Mas Kodari? Sebelum hari ini saya cenderung mengatakan 50% itu, di atas 50% tidak. Pertama karena Ibu Mega kan posisinya kan masih ofensif ya kepada Pak Jokowi ya, dan artinya begini, saya melihat bahwa Bu Mega itu baru mau bergabung, baru mau bersama-sama dengan Pak Prabowo kalau tanpa Pak Jokowi bersama Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo kan tetap bertahan bersama Pak Jokowi. Bahkan sinyal-sinyalnya makin hari itu makin kesini makin kuat. Salah satu momentum paling puncak saya kira adalah
bertukar pujian antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo di acaranya Gerindra yang sangat-sangat megah itu. Nah, tetapi pada hari ini saya melihat tadi membaca pernyataan dari Pak Dasko bahwa ya sedang dicari harinya dan yang pasti menu makanan sudah disepakati gitu ya. Jadi menu makanan sudah disepakati. Itu membuat peluangnya menurut saya jadi 50-50 lah. Menurut saya peluangnya jadi 50-50. Nggak jadi sinyal itu, menu makanan sudah disepakati. Saya tetap mengatakan 50-50 karena di satu sisi ada menu makanan masih disepakati, tapi di sisi lain waktu dan tempat masih dicari-cari. Menu makanan mau disepakatin bagaimanapun, kalau waktu dan tempatnya nggak sepakat, mau dimakan di mana, mau dimakan kapan kan gitu. Nah kalau sebelumnya kan nggak ada menu makanan udah disepakati. Jadi nggak ada sesuatu yang bersifat pasti di situ. Pada hari ini ada satu elemen yang udah lebih maju dong. Bersifat lebih maju. Gitu. Nah yang kedua, kenapa saya sebut 50-50? Karena sebetulnya bolanya itu ada di tangan Ibu Megawati, bukan di tangan Pak Prabowo. Setahu saya per hari ini sudah lebih setahun setengah Pak Prabowo dan Ibu Mega itu tidak ketemu. Gitu. Nah tidak ketemunya dari mana? Setahu saya juga itu dari sisi Ibu Megawati. Nah, Ibu Megawati sampai hari ini belum merevisi ucapan beliau, pidato beliau yang kira-kira kalimatnya itu, mohon maaf nanti kalau salah tolong dikoreksi, tolong dicek ya. Enak aja mau ketemu, gua main-mainin dulu gitu. Nah, ini apakah masih dimain-mainin gitu ya? Sampai kapan dan apa mainannya? Nah, itu dia. Problemnya kan kita ini nggak tahu mainannya apa. Gitu. Apa yang ditawarkan atau diminta oleh Bu Mega atau PDI Perjuangan untuk bisa ketemu dengan Pak Prabowo gitu. Di sisi yang lain hemat saya Pak Prabowo kalau term and conditionnya tidak di luar kemampuan beliau lah ya, katakanlah begitu. Enggak juga harga mati harus ada PDI Perjuangan karena koalisi partai politik yang ada pada hari ini sudah lebih dari 80%. Kim Plus itu dengan adanya Nasdem, PKB, kemudian PKS itu lebih dari 80%. Gitu. Jadi nggak ada suatu keharusan bahwa PDI Perjuangan harus masuk ke dalam. Jadi posisinya per hari ini Pak Prabowo nggak butuh-butuh amat gitu PDI Perjuangan ada dalam koalisinya? Sangat tidak butuh. Yang lebih butuh kalau berarti? Kita bicara kalkulasi politik, lebih butuh adalah PDI Perjuangan. Khususnya, tapi begini, PDI Perjuangan pun harus kita bagi. Apakah kubunya Bu Mega atau kubunya Mbak Puan? Gitu. Kenapa dibagi begitu, Bang? Ya karena saya melihat di PDI Perjuangan itu ada dua kubu, kubu Mama Puan dan kubu Puan, gitu. Jadi kubunya Megawati dan kubunya Putri Megawati. Itu susah dia. amat, Bang. Di dalam kubunya Bu Mega itu ada Mas Hasto, ada Mas Nanan gitu. Kalau susah gini deh, kubu kooperasi dan kubu non kooperasi, ya gitu kira-kira. Gitu. Jadi kalau Mbak Puan itu kubunya tapi kan pasti kooperasi, ujungnya tetap ada di tangannya Bu Mega kan, keputusan nah itu dia, makanya ujungnya tanda tangannya kan di Bu Mega. Ya. Karena itu kalau kita mau membaca arah pertemuan ini, sebetulnya kita harus baca dari Bu Mega. Per hari ini hemat saya nggak ada itu omongan dari Bu Mega itu. Nah, makanya yang kita lihat itu pernyataan dari siapa? Dari Mbak Puan atau kolega Mbak Puan di DPR, misalnya kayak Pak Said, misalnya gitu. Oh, jadi gitu. Mas Kodari ingin mengatakan bisa jadi sebenarnya Bu Mega belum mau ketemu dan kita harus belajar dari Mas Anies. Pokoknya kalau belum ketemu dengan Bu Mega, ya ojok ke susu. Itu kesalahan Mas Anies pada waktu itu. Karena beliau terlalu percaya dengan orang-orang sekitarnya Bu Mega, padahal kata kuncinya di Bu Mega. Jadi gitu. Sebetulnya yang ingin sekali ketemu terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega itu adalah Puan. Kubunya Puan. Ya. Oke. Saya duluin. Kayak main kuis. Iya. Apa kebutuhan katakanlah kubunya Puan untuk terjadi pertemuan itu, Bang? Ya, satu tetap memegang pimpinan di DPR. Bukannya itu sudah Ketua aman DPR, lah sekarang posisinya per hari ini sudah tidak dalam diganggu gugat kerangka undang-undang yang sekarang ini kan pimpinan tetap pemenang. Ya, artinya tidak berdasarkan sebuah kontestasi tersendiri atau kontestasi baru gitu. Ya kalau itu direvisi kan ada kontestasi baru. Kemudian mungkin Mbak Puan juga masih berharap entah Mbak Puan atau mungkin ada orang-orang dekatnya untuk masuk ke dalam kabinet misalnya.
di mana PDI Perjuangan menjadi punya menteri juga di dalamnya gitu. Itu yang dari kacamata yang kooperasi. Jadi ya kalau kemudian PDI Perjuangan tidak menjadi bagian dari pemerintahan, ya sebetulnya sih kalau menurut saya ya tetap ketua DPR itu tetap Mbak Puan sebetulnya. Tetapi kan tidak punya kabinet, tidak punya kursi menteri di kabinetnya Pak Prabowo gitu. Jadi ya sebetulnya enggak di dalam juga bagi Mbak Puan juga fine-fine aja sih kalau saya lihat sih. Karena posisi ketua DPR betul, sudah aman lah ya. Betul. Ya kita ini kan sebetulnya familiar aja dengan situasi seperti ini. Di zaman dulu juga begitu. Antara Bu Mega dengan Pak Taufik Kemas kan sering berbeda-beda sikap dan berbeda-beda pandangan gitu. Jadi polanya masih sama. Aktornya saja yang namanya berbeda gitu ya. Jadi kalau dulu Pak Taufik, sekarang putrinya Pak Taufik. Putrinya Bu Mega juga. Di rumah putrinya Bu Mega, kalau di DPR putrinya Pak Taufik. Enggak, ini supaya mudah dibedakan kan. Bu Mega, putri Bu Mega. Ya udah supaya mudah, Bu Mega dan putri Pak Taufik. Supaya mudah, lebih luwes gitu. Pertemuan itu apakah sebaiknya terjadi setelah dilantik, setelah Prabowo dilantik tanggal 20, Mas Kodari? Apakah itu akan lebih nyaman buat semua pihak? Kalau tujuannya untuk kabinet ya dan misalnya pimpinan DPR, maka sebelum dilantik. Karena kalau sudah dilantik kan pasti agendanya adalah pelantikan kabinet. Artinya menteri-menteri sudah dipilih gitu. Tapi balik lagi, kalau saya sih melihatnya Bu Mega kecenderungannya tetap di luar kok ya. Karena semua sinyal-sinyal komunikasi, semua simbol-simbol politik yang terjadi per hari ini itu adalah simbol-simbol berada di luar gitu. Bahkan kalau ada kalimat sikap mengenai, ya kalau kita lihat timeline ya, Munasnya PD Perjuangan itu kan Januari nanti. Nah, untuk hal sepenting ini biasanya atau selayaknya diambil pada forum yang tertinggi. Artinya dihadiri oleh seluruh pengurus. Walaupun tanpa itu pun Bu Mega juga sebagai pemegang prerogatif tetap bisa mengambil keputusan. Tetapi kalau ada kalimat akan diputuskan nanti pada saat Munas, menurut saya itu harus dibaca sebagai PDI Perjuangan ujungnya akan oposisi gitu loh. Karena mau ngomong apa lagi kalau sudah dilantik kabinet 20 Oktober, lalu Munasnya bulan Januari. Itu kan namanya pacar ketinggalan kereta, ya judul film zaman dulu. Jadul banget, tahun berapa tuh? Tahun 80-an. Tapi terlepas dari itu ya, Mas Kodari, memang sebaiknya kita harus tetap punya oposisi kan, partai yang berada di luar pemerintahan, mengawasi, mengontrol pemerintahan. Yes or no, yes or no. Gini, kalau kita bicara kacamata proses politik ya, seberapapun bagusnya kinerja Pak Prabowo, hemat saya berkacamata dari pengalaman Pak Jokowi, akan ada sepersekian masyarakat Indonesia yang nggak puas. Anggaplah misalnya dalam kasusnya Pak Jokowi ya, itu yang tidak puas mungkin 15% atau 20%. 80-85% tuh puas kepada Mulyono, kan begitu kan. Tapi masih ada 10-15 yang nggak puas. Nah, 10-15 ini idealnya memang punya perwakilan dalam sistem politik, dalam parlemen. Gitu. Dan artinya mereka melihat dirinya sudah diwakili oleh partai politik di parlemen. Misalnya PDI Perjuangan, kalau nanti ternyata PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan. Tetapi dalam kacamata yang lain, sebetulnya semua partai masuk ke dalam itu juga bisa dipahami dalam konteks sekarang ini. Tantangan kita pada hari ini, hemat saya itu berbeda sekali dengan 5-10 tahun yang lalu. Sekarang kita punya constant threat, kita punya ancaman yang konstan sekali terhadap bangsa dan negara. Pertama, pandemi. Pandemi ini bisa terulang atau terjadi lagi sewaktu-waktu loh. Karena perkembangan alam, perkembangan polusi, kejadian-kejadian pandemi itu tidak lagi kayak dulu yang baru berulang 100 atau 200 bahkan 500 tahun sekali. Sekarang ini bisa terjadi sewaktu-waktu. Bill Gates pun sudah mengantisipasi itu. Yang kedua, ancaman Perang Dunia Ketiga. Dan ini saya lihat sudah diucapkan oleh Pak Prabowo. Nah, kita punya potensi ancaman Perang Dunia Ketiga dari mana? Konflik Rusia dengan Ukraina. Ukraina di belakangnya ada Amerika, ada Eropa Barat. Itu. Yang kedua,
konflik di Timur Tengah antara Israel dengan Palestina yang pada hari ini sudah berkembang menuju Israel Lebanon. Kemarin ada tokoh Hamas yang dibunuh oleh Israel di tanah Iran yang bisa memicu serangan balasan dari Iran. Iran punya nuklir. Belum lagi kemudian kita bicara mengenai konflik antara Cina dengan Taiwan ya di lautan Cina Selatan. Kita tahu di belakang Taiwan ada Amerika gitu. Jadi perang dunia ketiga itu bisa terjadi sewaktu-waktu. Sehingga pemirsa harus menyiapkan bunker ya. Menyiapkan sumber bahan makanan. Sehingga persatuan dan kesatuan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat diperlukan pada hari ini. Artinya tidak ada partai yang menjadi oposisi, apakah begitu terjemahannya? Bisa. Dan Pak Prabowo pun sendiri kan sudah sering menggaungkan bagaimana persatuan dan kesatuan itu adalah necessary condition, pondasi dasar untuk kemajuan suatu bangsa. Bagaimana menjaga persatuan kesatuan itu memang untuk rakyat, bukan untuk kepentingan elit? Nah, tugas Partai Nasdem dan kawan-kawan untuk menjaganya, yang merupakan bagian dari koalisi. Menjaga orang yang dia yang dijaga, dia juga yang menjaga. Gimana tuh? Iya begitulah. Makanya ada Pak Aher ya dari PKS bilang bahwa ya udah nanti fungsi kontrolnya itu serahkan kepada DPR. Tapi kan DPR kita tahu isinya nanti partai-partai pendukung pemerintah semua. Iya. Gini, kita nggak bisa menafikan bahwa kontrol pasti tetap ada. Karena memang fungsinya kan beda, eksekutif, legislatif. Di dalamnya ada tugas-tugas pengawasan. Tapi kita juga tidak menutup mata bahwa ada kaitan antara eksekutif dengan legislatif. Ada DPR, ada juga menteri. Gitu. Karena itulah sebetulnya aspek yang nomor satu tadi, bahwa ada yang tetap di luar itu menjadi penting untuk mengingatkan ya, kalau ada problem-problem. Tetapi di sisi yang lain kita juga tahu untuk mengambil tindakan, untuk mengambil keputusan, untuk membangun, membuat undang-undang juga perlu dukungan dari mayoritas. Itu. Jadi ya kita kembalikan kepada proses yang ada. Saya berusaha untuk melihat dari dua kacamata yang mungkin sama-sama bisa terjadi ke depan. Ya, saya hanya membayangkan Mas Kodari, apakah nanti kalau misalnya di parlemen pun semuanya ternyata adalah partai pendukung pemerintah, PD Perjuangan akhirnya masuk juga pemerintah, kemudian ada kebijakan yang sebetulnya bagi mayoritas rakyat itu merugikan mereka, akhirnya rakyat terus yang harus berjuang turun ke jalan. Kan masih ada ramai seperti itu. Masih ada podcast si paling kontroversi. Terima kasih. Kami juga akan terus berjuang. Masih ada media, masih ada kalangan civil society yang bisa bersuara dan bisa menyatakan pendapatnya atau masukannya, ada sarannya. Gini, pemerintah itu ya dia punya rasionalitasnya juga. Dia kan membutuhkan dukungan dari mana? Dari masyarakat, dari rakyat. Pasti dia yang melihat aspirasi dari masyarakat. Nggak ada tuh pemerintah yang sistemnya demokrasi itu membutakan diri kepada masyarakat dan kepada media 100% itu tidak ada. Karena kalau dia buta maka dia akan jatuh atau akan gugur. Mas Kodari, ada satu pernyataan Pak Prabowo yang menurut kami itu powerful sekali. Disampaikan pada saat pembekalan di hadapan kader-kader Gerindra di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor, Senin tanggal 23 September. Pesan Prabowo ke kader Gerindra, begitu saya berada di jalan yang tidak benar, tinggalkan saya minta saudara-saudara jangan setia kepada saya sebagai individu. Selama saya memperjuangkan yang benar, saya minta saudara dukung saya. Begitu kau mencium saya berada di jalan yang tidak benar, silakan tinggalkan saya. Ini pesan yang sangat powerful kah menurut Mas Kodari? Ya, saya melihatnya kembali ke diskusi kita itu kan disampaikan pada anggota-anggota DPR baru ya dari Partai Gerindra. Jadi kalau kita lihat latar belakang acaranya, ini pembekalan atau ini acara yang diadakan untuk anggota DPR. Nah pada titik ini sebetulnya ini bertemu nih antara eksekutif dengan legislatif. Walaupun memang yang hadir itu adalah dari Partai Gerindra, tapi di sisi yang lain dia kan punya baju sebagai anggota DPR yang punya tugas untuk melakukan pengawasan pembangunan, untuk membuat undang-undang, untuk membuat anggaran gitu. Dan buat saya itu satu sinyal yang membuka pintu ya bagi siapapun juga, termasuk dari kader-kader Partai Gerindra, bahwa Pak Prabowo itu membuka ruang. Kalau ada yang berbeda silahkan disampaikan, kalau ada yang kurang tolong diingatkan.
Dan itu sinyal yang sangat bagus menurut saya bahwa Pak Prabowo bisa menyatakan hal semacam itu kepada kader-kadernya sendiri. Membuka ruang untuk dikritik. Betul, juga. Bukan hanya oleh kader Gerindra, tapi apakah Mas Kodari melihat bisa lebih luas lagi maknanya kepada rekan-rekan partai-partai koalisi misalnya? Kalau dikritik, saya kira Pak Prabowo ini kan sudah menjalani proses itu sekian lama. Ketika beliau maju sebagai calon presiden 2 kali, calon wakil presiden 1 kali, itu beliau pasti mendapatkan banyak masukan, kritikan, ya, serangan, gitu ya. Yang membuat beliau sebetulnya mendengar hal semacam itu tuh biasa aja gitu. Tapi kali ini asal jangan 11 dari 100 saja. Balik lagi ke situ. Tapi kali ini levelnya beda ya, Mas Kodari. Ketika dibilang tinggalkan saya, kalau saya ya dalam tanda kutip aneh-aneh ya tinggalkan saya saja. Itu bisa berlaku juga tidak buat partai yang saat ini berada dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo ya? Bakal berani tidak? Bakal rela tidak mereka meninggalkan kekuasaan ketika mereka melihat Pak Prabowo-nya sudah tidak berada di jalan yang seharusnya? Ya, ini kita sulit untuk membuat suatu kesimpulan yang pasti karena belum pernah pada posisi itu ya. Tentu ini sifatnya post factum. Setelah berproses tentu kita baru bisa memberikan penilaian. Tetapi hemat saya untuk orang seperti Pak Prabowo yang menempuh jalan sulit untuk menuju posisi ini orang yang mau berproses, mau melihat kiri kanan, mendengarkan masyarakat, mendengarkan masukan dari orang-orang sekitarnya, dan itu adalah sebuah perjalanan yang sangat-sangat panjang. Mendirikan partai tahun 2009, ikut pemilu legislatif 3 kali, maju calon wakil presiden kalah, maju calon presiden 2 kali kalah. Saya melihat Pak Prabowo itu sebagai orang yang punya kerendahan hati dan mau membuka telinga terhadap saran, masukan, dan proses-proses yang harus dijalani dalam sebuah sistem politik yang bernama demokrasi. Justru saya melihatnya sebagai sebuah sikap menahan diri dan sebagai sebuah kerendah hatian dari seorang Pak Prabowo. Dia tidak lupa diri gitu loh. Bahwa dia terpilih sebagai presiden, dia akan menjadi presiden. Dan pada titik itu dia justru mengeluarkan kalimat yang paling powerful. Ya, kalimat ini keluar di saat dia udah pasti dilantik sebagai presiden loh. Jadi saya melihat dia ngelihat dirinya nanti kalau dia jadi presiden dan dia melakukan sesuatu yang salah atau kurang tepat, dia pengen diingatkan. Oke. Dan satu hal lagi, Mas Kodari, sepertinya Pak Prabowo sadar betul bahwa banyak sekali yang berkontribusi untuk mengantarkan Pak Prabowo menjadi presiden. Makanya kalau kita lihat komposisi kabinet yang sudah beredar dengan 44 lembaga itu, kementerian dan lembaga itu, Mas Kodari melihat jika betul ya itu ada 44 KL, pemerintahan Pak Prabowo yang baru itu akan bisa cepat tidak bergeraknya? Karena kan di awal-awal pasti, apalagi kalau banyak perubahan nomenklatur itu penyesuaiannya itu bisa 1 sampai 2 tahun kan, Mas Kodari. Jadi akan bisa melaju cepat tidak? Ya tentu harus proporsional karena beliau sendiri kan ada program kerja, lalu kemudian ada andalan, lalu ada quick win. Tentunya ini akan punya variasi di lapangan. Kalaupun misalnya ada adaptasi di depan, saya harapkan adaptasi di depan itu akan dikompensasi di belakang. Dikompensasi dengan cara bagaimana? Ketika bidang-bidangnya dipecah menjadi lebih spesifik, maka pekerjaannya menjadi lebih fokus dan jadi lebih tajam begitu. Secara birokrasi juga sebetulnya ujungnya ketika nanti bicara penanganan akan lebih ramping. Kenapa? Dia fokus kepada bidang-bidang yang menjadi porsinya. Kabarnya misalnya hukum dan HAM itu diambil nanti kan ada pemasyarakatan, ada imigrasi. Ada badan imigrasi ya? Ada badan imigrasi sendiri. Ya. Kemudian keuangan misalnya ada badan penerimaan negara sendiri. Jadi dia bisa lebih berkonsentrasi. Pimpinannya juga karena scope of work-nya menjadi lebih terbatas, lebih kecil. Juga tentunya bisa lebih konsentrasi. Saya kira itu yang diharapkan oleh Pak Prabowo, bahwa ketika ini direstrukturisasi, maka bidangnya menjadi lebih jelas, bekerjanya, birokrasinya lebih ramping, menterinya juga akan bisa lebih konsentrasi untuk menyelesaikan tanggung jawab yang
relevan sesuai dengan tupoksinya gitu. Ya, mohon maaf nih Mas Kodari, saya dari tadi buka handphone itu berusaha melihat kembali kandidat nama-nama menteri dari Pak Prabowo yang sudah beredar ya. Dan ada yang menarik di sini, ketika misalnya di sini untuk Menko Politik dan Keamanan itu nama yang beredar justru adalah Budi Gunawan yang selama ini kita kenal kepala BIN ini kan terasosiasi sekali, dekat dengan Bu Mega, dekat. Dan bisa dibilang orang PD Perjuangan begitu kan, meskipun bukan dari partai. Jadi apakah mungkin tetap akan ada orang yang profesional tapi terafiliasi dengan partai politik, ataupun orang partai politik dari PD Perjuangan itu yang masuk dalam kabinet Pak Prabowo meskipun belum terjadi pertemuan Prabowo Mega? Kalau hemat saya, kalau belum terjadi pertemuan, hemat saya tidak akan ada orang PDI Perjuangan atau orang dekat Bu Mega yang ada dalam kabinet. Tapi kalau sampai betul-betul terjadi pertemuan, maka kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi ini kan nama-nama dan susunan yang beredar ini kan nggak bisa dikonfirmasi. Apakah betul ini dari Pak Prabowo? Apakah betul memang Pak Prabowo itu punya rencana? Ataukah ini cuma sebetulnya karangan wartawan atau karangan yang pengen masuk ke dalam? Kan begitu kita. Jadi bukan. Harusnya wartawan yang benar nggak ngarang sih. Ya gini, saya mendengar nama itu kan datang dari salah satu media ya. Itu. Jadi ya harusnya sih ya cukup akurat. Tetapi apa iya per hari ini ya, kalau Bu Mega belum ketemu dengan Pak Prabowo, hemat saya mencantumkan nama orang dekat dengan Bu Mega itu terlalu gegabah, terlalu ceroboh gitu. Sebenarnya Mas Kodari udah punya bocorannya nih. Ngaku lah. Saya kan bukan media K itu. Padahal saya media Q. Tapi terakhir Mas Kodari. Apakah bakal ada resistensi dari partai yang sudah bergabung di dalam Kim Plus ini ketika PDI Perjuangan masuk? Siapa yang paling mungkin akan resisten? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Mau itu Demokrat, mau itu PKS? Nggak ada. Ya. Nasdem sekalipun nggak. Favorit sekali sepertinya Mas Kodari. Terima kasih loh. Iya, favorit betul saya. Bagus. Ya, jadi ya nggak ada, karena semua udah menyerahkan kepada Pak Prabowo. Ya, jadi saya kira partai-partai politik nggak beranilah nego-nego sama Pak Prabowo sekarang ini. Kami harus sekian kursi gitu. Nanti bukannya dapat malah hilang kan gitu. Jadi semua menyerahkan kepada Pak Prabowo. Atau orang dekat Pak Prabowo juga tidak akan menghalang-halangi. Apalagi mereka, kalau mereka pasti justru akan mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Gitu. Jadi saya kira nggak akan ada resistensi. Melihat bagaimana kan tadi Mas Kodari menggambarkan bahwa Pak Prabowo sekarang dekat dengan Pak Jokowi. Kemudian kalau PDI Perjuangan masuk, apakah tidak akan menjadi sebuah masalah? Ya, itulah yang saya bilang tadi. Sebetulnya bolanya bukan di Pak Prabowo, tapi yang mau masuk itu gitu. Oh ya, satu lagi kompleksitas yang membuat yang mau masuk itu menjadi lebih sulit. Pasca pertemuan Pak Prabowo dengan Pak SBY, Pak Jokowi dengan SBY gitu loh. Jadi sekarang ini ya problemnya bukan cuman Prabowo dan Jokowi. Problemnya tambah satu lagi. Prabowo, Jokowi, dan SBY. Itu menarik. Nggak jadi closing kita. Sedikit aja Pak Kodari. Apa artinya ketika 3 Presiden Republik Indonesia ini, ya duanya sudah sebentar lagi satu akan menjadi mantan satunya sudah menjadi mantan dan satunya akan menjadi presiden. Apa menariknya ketika ketiga orang ini saling bertemu satu sama lain? Iya, bahwa mereka sedang melakukan triangulasi politik. Untuk tujuannya? Ya untuk menciptakan keseimbangan, mensolidkan ya dukungan kepada Pak Prabowo. Ya Pak SBY dan Pak Jokowi kan udah jelas terbuka press conference bahwa beliau berdua ini mendukung pemerintahan Pak Prabowo gitu. Dan itu makin membuat Pak Prabowo juga makin nggak merasa ada urgensinya kan kalau harus tambah-tambah lagi kan gitu. Tapi di sisi yang lain ya mungkin yang satu lagi begitu lihat ada Pak SBY di sana malah makin mundur teratur gitu. Karena selain urusan dengan Pak Jokowi juga pernah punya urusan dengan Pak SBY gitu. Baiklah kalau begitu ya. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Sudah cukup kontroversial? Tidak terasa sudah mau 1 jam Mas Kodari. Terima kasih ya sudah hadir di Si Paling Kontroversi. Nanti mungkin
kalau setelah 20 Oktober ada yang kontroversial lagi, kita undang lagi ya. Oke, thank you Mr. Q. Oke, teman-teman, demikian akhir dari podcast Si Paling Kontroversi. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.